Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan juga merupakan pelopor Sumpah Pemuda. Latar belakang: Muhammad Yamin dilahirkan di Desa Talawi Sawah Lunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Hatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Kesusastraan. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat pada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air, di mana yang dimaksud tanah air di sini yaitu adalah tanah Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua adalah Tumpah Darahku, muncul pada tanggal 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Pada awal 1930-an, Yamin aktif di kalangan jurnalis, bergabung dengan Dewan Redaksi Surat Kabar Panorama bersama dengan Lim Kun Hian, Sanusi Pane, dan Amir Saripudin. Pada pertengahan tahun 1936, bersama rekan-rekannya Lim, Pane, dan Saripudin, Yamin memulai surat kabar lain, yaitu Kebangunan. Karir politik. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang kemudian dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Semasa pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putra,
sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia beralih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan adalah mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, dan semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partai Indonesia atau Partindo. Setelah Partindo bubar bersama dengan Adnan Kapaugani dan Amir Saripudin, Yamin mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia yang disingkat dengan Gerindo. Setelah Indonesia merdeka, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain adalah anggota DPR, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Dewan Perancangan Nasional, Menteri Sosial dan Kebudayaan, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau yang disingkat dengan LKBN Antara, dan Menteri Penerangan. Akhir usia. Muhammad Yamin meninggal dunia pada usia 59 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1962, dan dimakamkan di tempat lahirnya, yaitu Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal saat masih menjabat sebagai Menteri Penerangan.